Hmm. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada pertanyaan dari Alvin ya, tentang itu. Gimana kalau pembajakan di NFT, Feb? Pembajakan seperti apa bisa kotak? Kayak ada yang download secara tanpa izin gitu. Gimana? Saat ini emang semua gambar yang jadi di NFT kan masih bisa download ya. Jadi aku belum tahu kalau tentang regulasi itu. Cuman sekarang kan emang special value-nya di NFT karena ada digital certificate-nya itu sementara. Mungkin kedepannya bakal ada improvement dalam hal siapa aja yang boleh download, siapa aja yang punya akses, apakah ini buat publik atau untuk um, grup tertentu doang. Oke. Tapi Tapi tadi lu untuk bilang saat ini emang dijagain belum sama ada. si marketplace-nya ya, jagain ya? Kalau itu buat plagiarism ya, tahu aku. Jadi dia kayak emang ada apa aturannya yang melarang plagiarism. Tapi aku belum nemu yang kasus itu. Tadi kayak ada foto nih. Yang Kotino mau ngomong nggak sih tentang yang apa plagiarism di marketplace ya? Marketplace. Ya, NFT marketplace ada plagiarism kasus itu. Kalau kayaknya belum pernah dengar sih ya. Iya, aku gitu. juga belum pernah. Kalau dari saya pribadi sih jujur yang saya harapin sih apa ya untuk problem NFT itu saya pengennya dia bisa ngeberesin masalah untuk gaming terutama karena saya itu termasuk orang yang seneng MMORPG ya. Nah itu kan problemnya di MMORPG itu selalu inflasinya besar-besaran. Itu baru dari gamenya saja, belum termasuk dari pembelian secara real. Gitu. Nah, saya tuh berharapnya dengan nanti ini NFT booming ke depannya, ada development, saya pengen maksudnya ketika kita ngegaming tuh ada sesuatu yang benar-benar berharga untuk dikerjain. Jadi nggak sekadar saya ngegaming sekarang, tahun depan ya udah gamenya sama saya ditinggalin. Oke. Gitu. Yang paling konkret sih NFT itu di game ya, benar nggak? Paling konkret iya, ya. Bang. Iya, paling sekarang kita kalau bisa beli skin nih Mobile Legends tutup, skin kita udah hilang gitu aja. Iya, benar. Misalkan NFT kan itu kepemilikan ya. Jadi bisa kita transfer ke dompet kita nanti. Gitu. Soalnya disimpan di blockchain, jadi aman gitu. Kalau di blockchain, iya, bahkan di marketplace aja bisa ada jual-jual item gaming gitu. Betul. Asik, contoh kayak Steam aja, Bang. Steam. Ya, Steam kan. Gimana Steam? Steam kan item kayak aku main Dota, CSGO. Ya, tahu, itu masih bisa dijual lagi itemnya di luar akun kita. Cuman masalahnya kalau ID akun Steam-nya kita yang ke-banned, ke-ban ya. Ya itu yang jadi masalah. Betul. Kalau Dota-nya doang atau CSGO-nya doang masih bisa gitu. Benar itu. Benar. Buat gua itu salah satu. Kan, ini ada Feby satu lagi siapa ya minta join nih? Enggak, ini tadi apa laptopku itu lemot banget jadi akhirnya aku sekarang join dari. Oh ya udah nggak usah. Abaikan aja. Kalau abaikan, oke. Benar-benar itu tuh, menurut gua. Jadi si Valve ya yang bikin Dota tuh ya. Yoi. Si Valve itu nggak sewenang-wenang kan terhadap ID kita kan. Padahal kalau kita kan udah kerja keras di dalam Dotanya gitu. Item kita udah banyak, mungkin bisa udah diperjualbelikan, kita tiba-tiba di-ban gitu. Nah kalau di konsensusnya seperti blockchain nggak sewenang-wenang, nggak centralized ya, jadi decentralized. Itu yang menurut gua. Jadi kalau dalam game menurut gua udah nggak ngawang-ngawang sih, NFT ini udah real menurut gua sih. Udah jelas. Karena udah banyak game yang terkenal juga kan di NFT kan, kayak CryptoKitties tadi. Iya, dan banyak game engines yang sekarang hype soalnya kan. Aku lupa namanya apa tuh, ada salah satu game yang kayak ada quest gitu di game dan kadang buat akses map tertentu harus punya item-item ini. Nah, kadang tuh item itu jadi kayak dijual beliin gitu dan itu menguntungkan. Betul sih, udah jelas sih menurut gua, clear nih masalah NFT. Nah, tadi ada masalah yang ini Bang, yang plagiatisme tadi. Misalkan Abang punya itu permasalahannya di NFT gini, kita bisa tracking mana yang asli Bang dari kreator yang asli. Jadi dia tahu itu. Jadi mungkin ada di blockchain-nya dia ada ID-nya gitu. Karena gini, aku pernah punya salah satu NFT ya. Salah satu NFT dikasih sama orang di Reddit.
tentang ini, tentang GameStop kemarin tuh. GameStop kemarin kan lagi rame tuh. Terus ada yang buat NFT-nya. Ya, dia ngasih, terus aku cek ada lagi orang yang buat, tapi kreatornya beda. Sama persis, cuman kreatornya beda. Tapi kalau di blockchain itu ketahuan kan? Ketahuan ya. Ketahuan. Kita kelihatan dari engine-nya aja udah kelihatan kreatornya siapa gitu. Ya. Oke. Mantap nih, diskusinya menarik banget nih dan membuat saya lebih jelas tentang NFT gitu. NFT. Ya, gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi atau kita mau bahas ini? Katanya tadi Feby mau bahas tentang crypto crash. Ini bear market. Mau lanjut buat videonya Mbak Feby ya kan? Buat video di Mbak Feby. Boleh. Oh gitu, di video ini apa next sama di video Feby? Di videonya Feby aja, biar kita sharing video kan, kolaborasi biar ada konten. Nanti part 1 aja biasa. Oke. Jadi gimana? Nih ada yang lainnya lagi tentang NFT, abis itu kita tutup aja kali ya. Mau tanya aja sih, rekomendasi apa sih koin NFT yang bagus gitu, yang bisa kita invest sekarang? Gitu. Aku sih kalau personal lebih ke engine sama Alice, terus sama Terra Virtua sih. Cuman ini aku bukan kayak mau ajakan juga ya, cuman aku kayak percaya sama itu utamanya. Nggak pom-pom maksudnya aku nggak mau takut ngepam, serius aku takut rekomendasi nanti yang malah ngerugiin. Ayo beli Alice. Gini. Alice lagi murah kok. Alice lagi murah kok sana kok. Karena apa? Ini Alice tuh gamenya menarik ya. Aku kayak aku emang jujur aja bisa dibilang game yang suka game tipe-tipe Alice, karena aku suka main Harvest Moon. Aku main Harvest Moon dari zaman di Asia di PS1, terus aku main di DS juga ke Nintendo kan. Itu salah satu game legendaris. Iya, itu game Alice emang cewek banget, bener nggak? Bener. Tapi cowok juga bisa main, cowok juga tertarik. Cuman kasihannya Alice menurut gue gini, dia kena pump. Iya. Hype Binance listing tuh. Parah banget ya itu. Iya. Sampai ke $60 gak sih dia tuh, gila banget. Iya. Gila. Kemarin itu yang nyangkut di atas aku mikir loh. Dan kemarin ini gini Bang, yang Alien. Ya, yang Alien. Alien itu orang-orang hype-nya di luar Binance malah. Iya. Kan dia di luar Binance harganya 0, berapa? Di pump sampai 2 atau $3 pas di Binance listing. Nah, starting Binance listingnya itu 0,1. Ya kena pumpnya cuma sampai $1,2 gitu. $2. Jadi orangnya kayak rasa, wah saya tertipu. Ya bukan Anda tertipu, Anda saja yang FOMO. Yang salah Anda FOMO, kenapa belinya di luar? Iya, jangan FOMO ya. Tapi emang bisa gitu ya, kayak harga di luar sama harga listing cash bisa beda kayak gitu. Bisa banget ya. Pengalamanku ya, aku ikut Rift sama Sandbox. Aku yang inget banget Rift. Rift itu janji sama Denko-nya itu 0,01 di 0,02 lah, 0,02, 0,03 di harga Binance-nya. Cuman di pump sampai 0,5 sampai 0,5, setengah sen. Setengah $. Dari harga yang janji listingnya itu paling 3 sen, ini sampai 50 sen. Lo yang Rift beli presale-nya di mana itu? Dulu? Itu dari 2020 di Rift-nya sendiri. Jadi aku ngirim Ethereum, Bang. Oke. Berani juga ya. Zaman emang begitu kalau presale ya. Emang gitu. Emang presale kalau berani untung bagus, untungnya gede. Untung bagus. Kalau enggak ya udah hilang. Kan udah naik sekarang. Yoi. Kalau Rift naik. Kalau kan aku beli harga presale-nya itu 0,1 sama 0,2. Iya, tapi 0,01. Presale juga banyak yang ragful juga ya. Banyak. Iya, hati-hati. Jangan tanya. Kalau ikutan ini. Ya ini juga untuk diingatkan ke teman-teman juga ya, mungkin baru mulai terjun ke kripto, ya harus selalu perhatikan dengan resikonya. Jadi kita harus riset sendiri. Jangan kripto ikut itu hype yang paling penting. Kripto itu bukan masalah harga sekarang aset. Jadi kalau ada yang bilang kripto itu kurensi, kayaknya kurang tepat sih menurutku.
Betul. Harusnya bukan cryptocurrency, harusnya crypto asset kan. Betul, setuju. Karena BTC dulu digunain currency di web aja ya kali ya. Makanya disebut cryptocurrency. Iya, sekarang sih menurut gua udah 100% berubah sih. Udah itu digital asset itu sih menurut gua. Digital asset sekarang. Karena kita bisa membangun sesuatu di atas blockchain dan cryptocurrency-nya. Yeah. Contoh GRT tadi. GRT yang gua bilang. GRT aja udah bisa dibuat untuk OXT atau GRT gitu. Digunakan untuk VPN. Ya. Jaringannya VPN gitu loh. Jadi cryptocurrency itu adalah justru di dalam digital asset gitu. Benar kan? Salah satu misalkan kayak XRP gitu kan. Itu kan payment misalkan. Jadi digital asset di dalam kegunaannya gitu. Yoi. Jangan masalah harga pom-pom kayak Doge nih ya, banyak yang nyangkut udah teriak-teriak. Untung belinya di harga rendah. Iya, kalau kalau ketinggalan gitu, nggak punya Doge jangan diikuti. Jangan betul. Kalau mau ikut, pastikan jangan all in kalau mau ikut gitu loh. Iya. Karena itu benar-benar yang naik, ntar turun lagi. Gua sih kayak gitu enggak sih, kalau gua nggak punya nih, gua terus terang nggak punya Doge, nggak mau gua takut nyangkut kan. Kalau Tito gimana nih pendapatnya? Apa ya, kalau koin pribadi sih saya setuju ya. Emang dulu kan dasarnya currency sendiri karena memang dipakai untuk transaksi. Kalau untuk sekarang sendiri saya ngeliatinnya memang untuk transaksi, contoh lah kayak Bitcoin, itu udah nggak relevan. Betul, setuju. Ya, kita ngomongin dari fee-nya dulu aja. Maksudnya dulu lagi zaman saya kenal Bitcoin pertama kali, itu fee-nya masih, ya anggaplah saya pengen beli kopi, kalau saya tukar dengan Bitcoin, fee-nya masih realistis. Ya, kalau sekarang itu udah nggak realistis. Ya, udah berubah use case. Satu transaksi 3 juta, Bitcoin itu satu transaksi 3 juta. Betul. Tapi untuk saya pribadi, kalau misalnya memang ditanya kenapa lebih ke kripto ya, saya lebih senang soalnya kenapa itu nggak fisik ya, maksudnya saya nggak megang sesuatu gitu. Iya. Karena itu menurut saya praktis gitu, dan saya saya nggak butuh maksudnya untuk bawa sesuatu yang menurut saya berat. Anggaplah misalnya yang sekarang dijadikan kategori aset emas, perak, 1 kilo tuh berat loh. Iya. Bener kan? Dan kalau kita mau dibawa-bawa tuh menurut saya nggak praktis gitu. Setuju. Kalau Bitcoin sendiri praktis, cuman kalau menurut saya ini challenge ke depannya adalah gimana nanti penggunaannya sebagai currency, karena untuk currency-nya yang sekarang tuh mengacu pada penggunaan uang untuk saat ini, menurut saya masih banyak butuh untuk di develop lah ya. Gitu. Karena untuk teknologi keamanannya sendiri, kita juga mungkin udah sering kedengar berita ya, bahwa nanti BI sendiri juga pengen bikin rupiah digital, itu udah mengarah ke sono gitu. Ya, CBDC kalau salah. Betul. Jadi intinya sebenarnya adalah mungkin nambahin sedikit dari Bang Tino, itu sebenarnya yang mungkin harus dipahamin itu bukan dari kriptonya sendiri, tapi dari manfaat blockchain-nya itu sendiri. Karena blockchain itu udah merambah ke hampir segala bidang kehidupan, kan dirasain manfaatnya. Betul. Nah, setelah mengerti dari konsep dari blockchain, ya mungkin kita bisa lebih dalam pelajari soal kripto. Pengaplikasiannya. Iya, betul Bang Tino. Nah, kalau tentang koin-koin aku gimana nih tips-tipsnya biar nggak kejebak? Pengalaman nih dari yang berpengalaman. Waduh. Tips biar nggak terjebak ya. Kalau kata saya sih tetap ya, maksudnya dalam artian saya ngeliatin teman-teman saya tuh ikutan kripto banyak yang jujur, mungkin kayaknya untuk baca chart aja kayaknya mereka masih bingung. Kita nggak ngomong nggak bisa ya, maksudnya saya dalam artian mereka tuh masih butuh banyak belajar, dan menurut saya kayaknya edukasinya tuh harusnya dari sesama community. Ya, setuju. Setuju kan? Maksudnya dari kayak kita gini lah gitu kan, kita cerita sama teman, ini caranya trading seperti begini loh, begitu kan? Nah, gimana mengedukasikannya mereka? Nah, kebanyakan tuh mereka masih ke bawah FOMO. Ini bagus loh, beli jebret, atau dibanting nyangkut. Kalau udah kayak gitu mau nyalain siapa gitu kan? Padahal tombol buy dan sell di kita. Betul.
Nanti kan kalau udah kayak gitu mau nyalahin juga kan jadinya bingung gitu kan lah. Ya saya sendiri untung gitu kan, kenapa kamu bisa nyangkut? Bener bang. 100% gitu. Setuju. Nah, iya, ini salah satu tujuan komunitas investor kripto yaitu itu pengen begitu. Betul. Ya. Adanya dari kita community itu bisa empowering. Betul, setuju banget. Intinya mas sebenarnya kesimpulannya nih dari Bang Tino sampaikan itu saya setujunya itu karena kita tuh diingatkan untuk tidak spekulasi dalam hal ini. Karena kita perlu pemahaman yang matang dalam memutuskan untuk terjun ke bidang ini gitu. Tanpa pemahaman dasar apa yang tadi disampaikan Bang Tino, baca market kayak gimana, chart kayak gimana, ya itu apalagi itu teman-teman ya harus dibekalin lah soal ini. Jadi intinya jangan nanya dulu. Ya betul. Setuju Bang Dino yang sampaikan, saya setuju banget sih. Yeah. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya emang tujuannya benar-benar buat invest doang, minimal kalau nggak bisa mempelajarin baca chart, bisa ngertiin fundamentalnya sih. Minimal rajin-rajin cari info lah. Setuju. Itu yang kita lakukan di komunitas investor kripto ini, yang kita ini. Rajin baca white paper. Iya, white paper. White paper. Walaupun emang panjang banget. Iya, terus tapi kita banyak informasi penting sih. Iya, aku ya. Di white paper, terus kita lihat kesulitan si komunitas dari koinnya. Kayak gitu. Biar kita nggak ngasal gitu. Kalau mau beli, kalau oke lah, kalau yang pom kita ngasal boleh lah gitu. Tapi kalau yang jangka panjang kita biasanya benar-benar riset dulu fundamentalnya sih. Kayak BNB ya. Ya, Binance. TKO harus nyusul Binance. Motor. Aku masuk banyak di TKO. Udah masuk Febi? Udah masuk TKO? Nggak masuk sih. Sebenarnya dapat gratisan ya, beruntung ya. Oh, gratisan. Gratisan nggak apa-apa, paket aja. IBW. Tapi kalau misalnya naik tuh bisa banyak langsung cuan. Oh iya, ini. Kalau aku ya nambahin. Tadi kan teman-teman udah fundamental, udah mau baca gitu misalkan, udah mau cari tahu fundamental. Ngeliatin chart-chartnya sebelumnya seperti apa sih, ada nggak harga-harga yang kira-kira wah ini pom-poman, udah tahu gitu mana. Yoi. Terus aku belajar dari Bang Prima juga pernah ngomong gini, kalau bisa pilih itu yang berpengaruh sama hidup kita. Jadi contohnya kayak kita ngerti ini VPN nih, tentang VPN. Oh, aku sering pakai VPN. Jadi kita tahu kebutuhan pasar VPN di mana. Ya, berarti aku nyari kripto yang ada hubungannya sama VPN. Misalnya gitu. Untuk buka Binance. Oh, iya. Buka Binance. Binance.com kan ini. Keblokir kan Binance.com. Harus ganti .isi. Itu tiap kali buka. Iya, Binance. Oke. Kenapa sih Bang An sama Bang Tino kayaknya kok tanya-tanya itu. Bang Fatah itu kan yang biasa banyak rakpul ya dulunya. Gimana? Iya. Dia sering ikutan itu. Tipsnya gimana tuh tipsnya? Rakpul itu rata-rata gini, kalau rakpul itu koin-koin rakpul ya, kalau lagi baru misalkan. Kan ini teman-teman nih sering banget nyari koin-koin baby coin atau baru-baru kayak Pancake, Safe Moon, Safe ETH, Safe lainnya lah. Sebenarnya banget yang baru-baru keluar safe semua, kalau nggak ada muncul. Ada sebutan baru tuh. Ada sebutan baru namanya one Q supply. Satu kuartal supply ya. Satu kuadrilion. Kuadrilion. Satu kuadrilion. One key supply koin gitu. 1000 kalau aku gini. Itunya jumlah koinnya. Kalau aku gini, pertama targetnya dulu. Kenapa kok itu ada koin-koin kayak gitu ada? Koin-koin itu ada itu karena diawali oleh Safe ETH dulu. Itu komunitas Ethereum. Kenapa sih komunitas Ethereum mau buat kayak gitu? Dia mau pertamanya namanya gas fee kalau nggak salah. Safe gas fee. Kalau nggak salah. Masih ada atau enggak gitu. Karena mereka itu protes sama harga gas fee yang mahal gitu. Oke. Terus banyak yang mulai ikut. Nah, gimana sih biar nggak kejebak? Yang pertama, lihat dulu timnya siapa.
Ada yang terkenal atau enggak? Itu. Kalau misalnya nggak ada yang terkenal, dilihat ini locking status. Aku bisa nggak bisa ngektin. Iya. Locking statusnya penting tuh. Iya, betul penting. Pertama locking status tuh banyak. Pertama tim, locking status tim. Tim yang buat itu biasanya dia ngambil untung juga. Dan locking statusnya berapa lama untuk tim? Minimal berapa lama, Bang? Kalau aku ya, ngambilnya 6 bulan. Atau dia sebulan, tetapi kayak ini TKO. Nggak langsung semua kebuka locking statusnya. Gitu. Okay. Kalau TKO kan didistribusiinnya kan 25% gitu per bulan. Locking statusnya juga sama, harus ada, kalau bagus sih 6 bulan, selama 6 bulan atau 1 tahun dia itu ada berapa periode, 1 kuartal, berapa persen punyanya developer dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak langsung masukin semuanya ke selling ini, ke DEX. Bahaya. Kenapa? Kalau masukin semua ke DEX, dia berarti nggak akan maju lagi ke tempat lain, nggak akan ngejual lagi di tempat lain. Itu berarti udah jelek tuh. Tapi kalau misalkan kalau di komunitasnya bilang mau listing ke exchanges, walaupun sekarang masih di Pancake, itu nggak apa-apa ya? Gimana? Nah itu kalau dia langsung nggak sih? Locking semua nih ya, locking semua di Pancake, gimana caranya dia mau ngasih supply ke exchange lain? Iya. Logis nih tadi ngomong. Jadi kayak abang nih ya, abang punya supply 1 juta gitu. Udah distribusin semua. Nah terus 90%-nya untuk exchange. Tapi abang semuanya di lockingnya di Pancake. Ya, gimana tuh? Kalau mungkin sama sesama investornya mungkin kali ya. Kan kalau itu masih pertanyaan tuh. Soalnya yang terjadi itu PAID terakhir tuh PAID itu dia locking statusnya nggak jelas. Nah di DEX itu bisa kita tarik lagi loh Bang, sama developernya. Misalkan gini lah, sekarang ada koin nih di Pancake ya, gua beli nih, tapi dia mau listing di KuCoin misalkan kayak gitu, ya bisa-bisa aja kan, kenapa nggak bisa? Locking status. Iya, di locking statusnya ada. Iya. Locking statusnya ada. Setahun gitu, udah. Locking ya setahun. Nih, locking statusnya ada. Terus mau dimasukin KuCoin kan, itu dia cek. Yang masalahnya di DEX Bang. Kalau di DEX dia harus di locking lagi. Kalau yang itu kalau di apa? Kalau di si KuCoin-nya, ntar siapa tuh yang pertama kali nge-initiate si tradingnya? Koinnya punya siapa yang dijual belikan itu? Punyanya ini di bisnis partner. Kan ada tuh kalau di bagian pembagiannya tuh ada bisnis partner tuh Bang. Ya. Didistribusin ke bisnis partner. Itu ada bagiannya sendiri. Kalau untuk teks itu ke bisnis partner. Berarti bisa-bisa aja kan awalnya di Pancake Swap atau di Uniswap terus di listing di KuCoin atau di mana gitu, bisa aja kan? Masalah, bisa, kan? cuman kan masalahnya kalau misalkan dia ngelistingnya di Pancake, cuman mayoritas distribusinya locking statusnya di Pancake, itu masalah. Masalahnya karena kalau nggak salah aku baca, kalau kita kena di listing, kita ngajuin nih sama Pancake-nya, kalau ngedelisting koin kita, itu bisa kita ambil lagi. Itu yang jadi masalah. Tuh locking status tuh hati-hati makanya. Soalnya aku aja masih belajar locking status. Biasanya yang aku perhatiin tadi listing koinnya di mana. Misalkan kayak di Pancake, dia bener nggak listing di Pancake? Terus ada lagi listing di mana? Dilihat lagi itu. Di kontrak smart kontraknya tuh ada tuh. Terus untuk tim berapa? Itu harus ada. Terus airdrop penting juga. Kalau nggak mau harganya hancur, dilihat airdropnya itu kayak mana. Kalau itu lagi nge-boom banget gak sih sekarang tuh, banyak airdrop ratusan juta koin. Tapi rata-rata kayak koinnya tuh nggak jelas gitu. Baru kayak koin yang itu baru semua. Aku sampai kayak nyari info yang airdrop nggak nemu sama sekali, website yang nggak nemu, Telegram yang nggak nemu, Twitternya bahkan nggak nemu. Nah itu jangan. Pengalamanku kemarin beli koin apa ya? Dia bilang tiba-tiba ada yang invite Telegram, Mars Finance kalau nggak salah, Mars Finance. Dia nginvite aku ke Telegram terus bilang harganya 0,5
0,1 sen. 1 sen satunya. Coba aku masukin $10 kan. Akhirnya naik tuh ke harga $10. Jual gak? Ku jual dong. Nah, aku jual tiba-tiba harganya besoknya turun. Turunnya drastis banget. Oh, untung udah jual. Bagus banget PP banyak. Oke, itu begitu ya. Jadi tips-tips buat koin-koin baru kita harus memperhatikan. Pokoknya gini aja lah, mungkin kesimpulannya gue ya, locking status, terus websitenya jelas, terus ini juga ada hasil audit gitu bro. Gue lihat ada beberapa project ada hasil audit gitu. Nah, satu lagi ini kalau timnya suka anonim tuh, kayak Pancake dulu anonim loh dulu. Yang bikinnya. Tapi kan Pancake kan iseng bang itu bang, komunitas iseng itu. Iya, tapi berhasil juga ya ternyata gitu Pancake Swap. Nah ini. Soalnya gini, ada banyak koin yang dibilang penipuan, akhirnya jadi. Banyak yang bilang jadi, akhirnya nipu. Bener, setuju gua. Gitu loh. Lu ingat Susi kan bang, dibilang rupul, emang dia rupul, tapi akhirnya balik lagi. Benar. Dulu Susi Susi itu diragpul sama Susi Swap itu. Diragpul, ingat gua. Dia, drama banget lah di Twitter itu. Tapi akhirnya jadi juga. Tapi ya itu yang susahnya. Susahnya kayak koin-koin yang cuma nemu di Best Just Scan. Terus aku kayak lihat itu, tapi bingung. Tadi sempat ngecek nih koin dapat dari airdrop gratis. Nah, salah satu wallet yang megang tuh kayak Binance tuh address-nya, tapi aku nggak tahu itu maksudnya bagus atau tidak. Di Binance juga kan ada verify itu banyak sih sebenarnya indikatornya itu. Websitenya resmi, pakai HTTPS, terus hasil auditnya dipublikasikan, terus komunitasnya solid, terus di BSC dia verified gitu, terus di listing di Coin Market Cap, di listing CoinGecko kayak gitu-gitulah. Kalau kita udah checklist gitu masih ketipu ya kita juga nggak tahu ya gitu. Iya, karena kan bisa aja penipu yang main jago kan. Iya, bisa aja. Gua invest di gituan juga sih, cuman ya nggak banyak lah, 10% sih gua riset, seneng banget gua sekarang. Aja ya. Iya, gua senang banget nyari-nyari koin baru. Ya belum kena rupul aja bang ya. gua belum pernah kena rupul. Kalau sekarang beli banyak loh, ada 5 kali ya, yang kecil-kecil gitu, nggak tahu deh mana yang rupul mana yang enggak. Aku selama ini masih beli yang ada di exchange aja. Oh gitu, ya kalau itu udah aman. Iya, exchange lebih aman. Tuh. Oke deh teman-teman. Kayaknya nih waktunya udah mau habis. Ini kalau mau YouTube-nya Febi apa? 30 menit lagi ya. YouTube-nya Febi. Di Metasari. Tuh kalau ini teman-teman ya, teman-teman investor kripto kalau mau subscribe YouTube-nya Febi Metasari, silakan ya di subscribe ya. Nanti kasih link di bawah deh. Ntar kita kasih linknya di bawah nih. Bagus kayaknya. Soalnya diajak ngobrol nyambung. Soalnya aku lihat ini Mbak Febi dia ngajarin juga untuk teman-teman pemula caranya gimana beli di Pancake kayak gitu. Bagus. Banyak yang terbantu. Ya aku sih emang awalnya iseng-iseng banget. Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Ya bagus lah, lanjutin aja. Lanjut aja kita. Kayak Bang Deddy sama Bang Alvin juga iseng-iseng. Iseng dulu awalnya iseng. Ngisi waktu aja dulu awalnya, tahu-tahu jadi subscribernya berapa sekarang nggak tahu. 3.000-an ya. 3.000-an terus bikin Telegram. Oh gila, ininya aktif banget Telegramnya. Dan isinya daging semua. Bagus. Nggak hanya pom gitu, enggak, beneran ngejelasin kripto tuh sampai dalam-dalamnya gitu. Tapi aku juga mau ngucapin terima kasih juga ke thank you banget nih ya buat Febi sama Tina. Karena aku jujur aku rada tercerahkan juga sih dengan NFT yang dijelaskan sama Febi. Terima kasih banget gitu. Ya, tadi gua rada kabur-kabur masalah NFT ke depan gimana dengan masukan dari Febi tadi. Oh kayaknya bener sih, kayaknya mungkin aja gitu kayak gitu terutama di game gitu. Makasih juga buat Bang Tino ya. Makasih juga. Oke, sebelum penutup nih kayaknya ini buat Hans mau nyeritain buat video berikutnya ya kita ya.
Gimana, Han? Iya, Bang. Jadi ini gue lagi research nih, ada project baru untuk MFT marketplace di Binance Smart Chain. Namanya projectnya tuh Refundable. Nah, ini gue lagi research kayak ini projectnya bagus. Oh, ini yang Mr. Beast itu bukan? Yang Mr. Beast itu bukan? Oh. Ini diinvest sama Binance sama Mr. Beast. Nah, ini yang bakal rilisnya tanggal 23 nih April di PancakeSwap. Nanti di video selanjutnya kita bahas tuntas deh white paper-nya gimana gitu. Biar tahu project-nya bagus atau enggak, biar kita bisa invest atau enggak gitu. Paling tidak PR-nya Refundable namanya. Refundable, ya benar. Ini yang paling keren sih ya di backup sama si Mr. Beast terutama ya, Bro ya. Terutama ya. Itu menarik sih. Terkenal banget dia yang ngejual banyak NFT kan ya kalau nggak salah. Oh bukan, dia YouTuber. Dia YouTuber ya. YouTuber ya. Oh berarti salah ingat. Soalnya sempat ada kayak username yang unik juga tuh yang ngejual NFT-nya sampai jutaan. Ya YouTuber. Oh, Mr. Beast pernah kok jual ini ya, pernah jual NFT. Bener kan? Dia juga jual. Iya, pernah rame di Reddit ya. Iya. Tapi dia terkenalnya YouTuber sih. Terkenalnya YouTuber paling gila lah dia. Paling gila. Iya, berduit. Gimana Bang Edo? Tadi? Ya. Iya, jadi yang tadi dijelasin sama Hans itu kabar informasi bagus. Jadi aku sih udah nggak sabar pengen dengar, tapi ya teman-teman yang lain jangan lupa pantau terus channelnya Investor Crypto. Sama informasinya selalu inovatif, terbaik untuk kalian. Ini kita bukan iseng-iseng, kita selalu menyajikan konten untuk yang terbaik untuk teman-teman semua. Iya. Okay. Harapannya jangan lupa teman-teman juga untuk bantu juga ya, kasih tahu teman-teman yang lain channel ini, bantu juga subscribe dan like. Ya mungkin ya gitu ya Bang Alvin sama Bang Deddy ya. Ya. Yoi. Oke, kita tutup aja Vin. Gimana Vin? Ya, udah cukup kali ya masa malam ini. Menarik sekali soal NFT ya. Ya thank you Feby, Tino dan teman-teman semua. Ya. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan koin selanjutnya ya. Oke. Thank you semua. Dadah. Bye-bye. Terima kasih.